Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bumi sesudah itu dihamparkannya. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Kamus-kamus bahasa Arab telah menjelaskan bahwa kata dahaha berarti ia menjadikan bumi itu seperti dahia, yaitu seperti telur. Ini sesuai dengan hasil pemotretan kamera canggih dari satelit buatan yang telah mengabadikan beberapa bentuk gambar bumi dilihat dari ruang angkasa. Hasil foto itu membuktikan bahwa bentuk bumi yang hakiki adalah bulat. Ini berarti ada kesesuaian antara bukti-bukti teoritis dan praktis. Dapat disimpulkan bahwa lafal daha menunjukkan dua arti, yaitu pertama, datar dan luas, dan yang kedua, bergulung dalam terjadinya. Inilah kejutan Al-Quran dalam mengungkapkan keadaan bumi yang kita lihat dengan mata telanjang dalam bentuk fenomena terhampar datar dan sangat luas. Sedangkan bumi itu sebenarnya berbentuk bulat seperti telur. Inilah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana yang mengokohkan segala ciptaannya. Di antara firman Allah yang menyatakan bentuk bumi itu bulat adalah surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Seandainya bola bumi datar, maka mesti hanya ada satu tempat terbit dan satu pula tempat terbenam di atas permukaan bumi ini. Tetapi karena bumi bulat, maka ketika matahari berada di timur bumi, ia akan menyinari sisi bagian timur bumi saja, lalu membuat gelap sisi bumi bagian barat karena terhalang mendapat cahaya. Demikian pula yang terjadi sebaliknya. Ketika matahari terbit di bagian barat bumi, ia hanya akan menyinari bagian barat saja, sementara bagian timur bumi mengalami kegelapan karena terhalang mendapat cahaya matahari. Inilah kenyataan yang baru bisa terjadi bila bumi ini bentuknya bulat, sesuai dengan pernyataan ayat tersebut. Di antara firman Allah lain yang menyatakan bulatnya bumi ini adalah ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yang ilmu pengetahuan modern baru bisa menyingkapnya akhir-akhir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menggulungkan malam atas siang dan menggulungkan siang atas malam. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Karena biasanya bergulung atau berguling tidak sempurna dilakukan kecuali oleh benda yang bulat. Firman Allah tersebut lebih dipertegas lagi oleh surat Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Ayat ini mengandung penolakan terhadap orang yang menyangka bahwa siang bisa mendahului malam. Di samping itu, firman Allah ini merupakan takkid Qur'ani, konfirmasi Al-Quran tentang bulatnya bentuk bumi. Seandainya bumi datar, tentu peredaran malam dan siang tidak akan sempurna dengan satu arah dan dalam waktu yang sama. Ini artinya bahwa Al-Quran telah menetapkan bulatnya bumi sejak 1400 tahun yang lalu, jadi lebih awal sebelum dinyatakan oleh ilmu pengetahuan modern. Kita akan memberikan teori ilmiah lain yang ditetapkan oleh Al-Quran sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk ayat muhkamat
pasti dan jelas sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, yaitu teori tentang perputaran bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu lihat gunung-gunung itu, lalu kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan." Quran Surat An-Naml ayat 88. Apabila gunung-gunung yang merupakan pasak bumi bergerak dan berjalan seperti jalannya awan, tentu bumi yang ditahan oleh pasak-pasak ini juga melakukan putaran di orbitnya atau garis edarnya. Ungkapan Allah dan gunung-gunung itu berjalan seperti jalannya awan merupakan isyarat bahwa perjalanan gunung dan gerakannya bukan dalam arti gerakan fisik gunung. Namun gunung-gunung itu semata-mata hanya bergerak karena bumi beredar pada orbitnya atau lintasannya. Ini sama halnya dengan gerakan awan yang terjadi bukan karena gerakan fisik awan, melainkan karena ada dorongan angin. Oleh karena itu, penyerupaan yang digambarkan oleh Al-Quran ini sangat kuat dan tegas menetapkan adanya perputaran bumi. Seandainya ada orang yang memahami bahwa gunung itu baru akan bergerak bila hari kiamat sudah tiba, maka pendapat ini dapat dibantah dengan mudah, yaitu dengan jawaban bahwa bumi pada hari kiamat tidak sama dengan bumi sekarang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Gunung pada hari kiamat akan terbongkar dan pecah, tidak lagi berfungsi sebagai pasak bumi dan hancur lebur, sesuai dengan firman Allah. Manusia pada hari itu seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Oleh karena itu, bumi pada hari kiamat tidak lagi seperti bumi ini, dan gunung tidak lagi seperti gunung sekarang ini. Adapun perjalanan gunung yang diumpamakan seperti perjalanan awan hanya terdapat di dunia sebelum kiamat yang kita tidak melihat dan merasakan gerakan tersebut. Inilah teori Al-Quran tentang bulatnya bumi yang lebih dulu muncul dari penemuan pengetahuan modern.